Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad al-Baghdadi. Dalam kisahnya itu, al-Baghdadi menjelaskan bahwa pernah ada seorang gadis bernama Fatimah yang usianya baru sekitar 16 tahun. Saat gadis itu sedang bermain di atas rumah, ia telah diculik oleh jin. Tentu peristiwa ini membuat geger orang-orang sekampung, terutama orang tua bocah perempuan itu. Sebagai solusinya, maka orang tua gadis tersebut menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah mengutarakan apa yang terjadi pada beliau, maka Syekh Abdul Qadir memberikan saran kepada orang tua anak tersebut, "Pergilah kalian ke puing reruntuhan biara." Sebagian riwayat menyebutkan, "Pergilah kamu malam ini ke padang pasir Kur, duduklah di bukit yang kelima dan tulislah melingkar di atas tanah. Tulis dan lafazkan dalam hati, Bismillah, ala niyati Abdul Qadir." Dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut, apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala bala tentaranya yang besar. Dia akan bertanya kepadamu, katakan kepadanya, bahwa aku yang telah menyuruhmu datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beberapa waktu kemudian, datanglah para jin yang mencoba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berdaya untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu datang silih berganti, hingga akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh bala tentaranya dan pengawal yang besar dan hebat-hebat. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu lalu menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu turun dari kudanya dan terus mencium tanah. Kemudian Raja Jin itu duduk di atas tanah di luar lingkaran, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu bertanya masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak perempuannya yang telah diculik oleh jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, tertangkaplah jin tersebut dan dibawa ke hadapan Raja Jin. Jin yang bersalah adalah jin laki-laki dari negara Cina. Dia ditangkap dan dibawa bersama dengan seorang anak perempuan yang telah diculiknya. Raja Jin itu pun bertanya, "Kenapakah engkau culik anak manusia ini? Tidakkah engkau tahu, dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin laki-laki dari negara Cina itu mengatakan, dia telah jatuh cinta dengan anak gadis itu. Raja Jin memerintahkan agar perempuan itu dipulangkan kepada bapaknya. Sebagai hukumannya, jin dari negara Cina dikenakan hukuman pancung. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya atas segala perbuatan Raja Jin yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Raja Jin itu berkata, "Sudah tentu, karena Syekh Abdul Qadir Jailani dapat melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat." Selain itu, Al-Baghdadi juga bercerita bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, laki-laki itu berkata, "Aku ini berasal dari daerah Asbihan. Dan aku mempunyai istri yang selalu menentangku. Bahkan aku pun sudah menasihatinya baik-baik." Mendengar keluhan laki-laki soal istrinya itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Persoalan yang menimpa istrimu itu disebabkan oleh jin jahat yang berasal dari lembah Sarandip, namanya Hanis. Jika istrimu menentang lagi,
Maka ucapkanlah di telinga istrimu itu, wahai Hanis, Syekh Abdul Qadir yang berada di Baghdad berkata kepadamu, jika engkau tidak pergi dari jasad orang ini, niscaya engkau akan binasa. Dan betul saja, jin itu pun pergi ketakutan. Setelah beberapa tahun, Al-Baghdadi bertemu lagi dengan laki-laki tersebut dan kepada laki-laki ini, Al-Baghdadi menanyakan perihal yang pernah disarankan oleh Syekh Abdul Qadir tersebut. Maka laki-laki itu pun menjawab, aku melakukan apa yang ia perintahkan. Semenjak itu, istriku tidak pernah menentangku lagi, jawab laki-laki itu. Al-Baghdadi pun bercerita kembali, pernah suatu waktu aku mengundang para jin untuk satu acara yang kubuat. Biasanya mereka cepat-cepat datang bila kuundang. Akan tetapi pada waktu itu mereka datang sangat terlambat. Mereka mengutarakan alasan keterlambatannya kepadaku. Jangan undang kami lagi jika Syekh Abdul Qadir sedang berceramah. Kenapa? Tanyaku. Sesungguhnya kami menghadiri majelis beliau. Jawab para jin. Jadi kalian hadir di majelis beliau juga? Tanyaku lagi, tak percaya. Kami datang berjubel di majelis beliau, jauh melebihi berjubelnya manusia. Golongan kami yang masuk Islam dan bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir teramat banyak, terang mereka. Kisah ini menjadi itibar bahwa manfaat karomah dan barokahnya seorang guru mursyid terlebih seorang wali kutub, akan menolong semua manusia beriman terlebih kepada muridnya. Maka dianjurkan kita untuk mengunjungi dan bersilaturahim kepada orang-orang soleh, terlebih-lebih kepada seorang wali mursyid, yang bisa melindungi dan mengawasi kita dengan wasilahnya, dan tentunya, hakikatnya adalah perlindungan dan pertolongan Allah.